Pemirsa, sidang laporan ITE, mantan Bupati Buleleng, Putu Agus Suratnyana, dengan terlapor, mantan anggota DPRD Bali, Nyoman Tirtawan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Singaraja, pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 pukul 11 WITA. Pada pergelaran sidang kali ini, ada dua orang saksi yang didengar keterangannya, yakni Made Sribudaya, seorang pensiunan polisi, dan Wayan Sutiani, karyawati tersangka Nyoman Tirtawan. Untuk mengetahui apa yang terungkap dalam persidangan, berikut petikan wawancara awak media dengan Nyoman Tirtawan dan tim kuasa hukumnya saat ditemui seusai persidangan di ruang tunggu Pengadilan Negeri Singaraja. Terkait yang tadi ya, jadi pada intinya tadi beberapa saksi intinya hanya satu saksi saja yang mengetahui, dan saksi juga mengetahui terkait dengan permasalahan perampasan tanah yang terjadi di Desa Batu Ampar. Ya. Saksi mengetahui di luar postingan dari Bapak Nyoman Tirtawan atau terdakwa. Itu yang pertama yang kita garis bawahi, bahwa ternyata bukan karena postingan saja isu perampasan tanah di Desa Batu Ampar ini diketahui oleh publik, tetapi dari pemberitaan media yang terjadi dan berlangsung sebelum postingan itu terjadi juga banyak. Saksi yang notabene karyawan sendiri atau kesaksian namanya orang dekat dari saudara terdakwa sendiri tidak mengetahui postingan itu tadi. Bagaimana kita katakan ini yang umum, yang orang yang dekat aja tidak ketahui, apalagi orang yang tidak dikenal terkait dengan postingan tersebut. Jadi ya viralnya ini kita juga tidak tahu, siapa yang menyebut viral juga nggak tahu. Itu aja inti dari keterangan dari saksi, dan selebihnya saksi tidak mengetahui. Untuk permohonan pemeriksaan setempat, jadi pemeriksaan setempat itu biasanya memang digelar di dalam proses peradilan perdata. Dan notabene itu adalah beban dari pihak pemohon. Semua hal diajukan sampai dengan pembiayaan memang beban. Namun memang di pidana tidak ada konteks tersebut. Tetapi dalam konteks ini kita percaya kepada majelis hakim. Nah, apabila ingin melihat kebenaran fakta, karena dari semua keterangan saksi, dari semua penjelasan saksi, tetap menunjuk yang namanya objek tanah Batu Ampar, menunjuk yang namanya kepemilikan, menunjuk namanya hak sertifikat, menunjuk namanya tanah dan batas-batas. Sehingga penting bagi kami untuk majelis mengetahui, penting bagi kami majelis melihat secara real bagaimana kondisi di lapangan yang sebenarnya. Kembali untuk pemeriksaan saksi tadi, saya sedikit kecewa dengan kinerja pihak kepolisian, terutama Polres Buleleng, yang dalam artian di sini ada beberapa benda yang khususnya HP ya diambil secara paksa tadi, dan itu diberikan keterangan oleh saksi sendiri. Jadi tidak ada etika izin dan segala macam. Harusnya ada surat yang jelas dari pihak penyidik ataupun kepolisian yang berwenang untuk itu. Saya kira mohon kinerjanya untuk diperbaiki kembali. Itu aja sih. Kasus ini kan sebenarnya sudah viral ya, sudah menjadi isu nasional. Apa sih yang Pak Man jadikan bukti atau yang Pak Man ketahui bahwa ada itu penyerobotan Pak Man, dan juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Pemkab Buleleng dan BPN Buleleng, Pak? Jadi terima kasih. Ini kan negara menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih hak kepemilikan di atas tanah ex-HPL. Kalau sudah ex-HPL artinya kan tidak lagi ada HPL. Dan di sini sudah disebutkan telah terjadi yang namanya penyalahgunaan wewenang di dalam menerbitkan HPL pengganti nomor 1 tahun 2020 di atas tanah yang sudah ada SHM atas nama Nyoman Parwate. Bahkan negara sudah menyebutkan melalui Menko Polhukam telah terjadi dugaan penyerobotan lahan milik warga Batu Ampar. Dari
pernyataan saya ini ingin bagaimana Majelis Hakim sebagai perpanjangan Tuhan di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan ini sudah dinyatakan memang benar, itu adalah tanah milik warga Batu Ampar. Dan sudah dijelaskan di sana tanahnya tanah ex-HPL. Berarti yang masih eksis di sana adalah status kepemilikan tanah warga, di antaranya yang memiliki SK Mendagri nomor 171 tahun 82 untuk hak milik bagi 55 warga Raman dan kawan-kawan. Terlebih disebutkan dalam klausul ataupun surat resmi yang dibuat oleh Menko Polhukam bahwa tanah yang berlokasi di Batu Ampar, Desa Penjarakan, Kecamatan Gerogak, adalah tanah negara yang pada awalnya telah dikuasai dan digarap oleh 55 warga. Sejak tahun 1959 secara terus-menerus, terbuka dan dengan etikat baik. Dan bahkan mereka membayar pajak lunas dari dulu sampai sekarang. Meskipun itu bukan sebagai bukti kepemilikan, tetapi itu adalah alas hak untuk memperoleh sertifikat. Artinya, negara, pemerintah yang selevel dengan tanda kutip dengan presiden, karena pembantu presiden, karena apapun yang disampaikan oleh pembantu presiden yang bersifat keputusan berdasarkan undang-undang itu juga adalah keputusan presiden, ya, karena menteri itu adalah pembantu presiden dan pembantu itu pasti sudah bekerja sesuai dengan juklak ataupun juknis ataupun konstitusi. Artinya kalau sudah menteri menyatakan itu adalah tanah milik warga Batu Ampar, tanah ex-HPL, itu juga presiden isinya sama. Maka dari itu kami ingin Majelis Hakim yang mulia betul-betul menggunakan marwahnya sebagai penegak hukum, penegak kebenaran, dan permohonan kami adalah agar Majelis Hakim yang mulia memerintahkan kepada BPN Buleleng, Pemka Buleleng untuk menyerahkan tanah Batu Ampar secara konstitusi kepada masyarakat, karena mereka sudah memenuhi syarat dan ketentuan dan bahkan sudah memiliki sertifikat. Karena klien kami sampaikan tadi bahwa betul apa yang disampaikan, bahwa pemerintah sendiri, artinya negara, karena surat ini jelas dari lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara sudah menyatakan dalam hal ini adalah bekas HPL. Bekas HPL. Kembali lagi, kita pernah mengetahui ada terbit sertifikat di tahun 1976 yang merupakan permohonan atas SK Mendagri tahun 1975. Jadi di sana titik ex-HPL, kenapa negara sendiri menyebut sebagai ex-HPL? Dalam hal ini Menko Polhukam. Ini yang kita harus tekankan sehingga kebenaran ini betul-betul terbuka. Kebenaran ini betul-betul terkuat. Di luar dari fakta tadi, kita mengingat di sini bahwa dalam pertimbangannya pun, di dalam analisa dari kementerian, artinya dari lembaga tinggi negara juga, sudah dinyatakan di sini bahwa dulunya di tahun 2010 itu pernah ada gugatan yang kemarin dianulir oleh pihak BPN yang menyatakan bahwa itu tidak menggugat Pemkab. Kembali lagi saya tegaskan di sini, kalau memang itu putusan itu tidak anggap tidak sah atau tidak dianulir, bukti faktanya bahwa putusan itu dikabulkan. Putusan itu dikabulkan. Itu yang harus ditenggarai, dan saat itu BPN hadir. BPN itu hadir sebagai pihak di dalam proses peradilan dalam sidang di PN Singaraja nomor 59/PDT-G/2010 PN Singaraja tanggal 12 Juli tahun 2010.